Oke, selamat pagi Mbak Naning. Pagi. Selamat pagi Pak Zaid. Maaf agak sedikit molor karena ada kesalahan teknis, jadi kita mencoba menghubungi bagian TI-nya dulu supaya bisa membantu. Sekarang alhamdulillah sudah tergabung. Sembari ini saya juga lagi menyundul lagi karena beberapa grup yang saya wajibkan untuk hadir di seminar ini mungkin masih mulai bertebaran untuk bisa masuk atau join di link-nya. Mohon ditunggu sebentar ya. Halo, selamat pagi. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Ya, Ya, alhamdulillah. Oke, kita mulai ya kegiatannya. Mungkin masih ada beberapa rekan teman-temannya akan mulai join, tapi karena kita sudah molor sekitar 12 menit, jadi takutnya sudah ada agenda lain dengan narasumber kita langsung saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, hari ini Waalaikumsalam. hari ini kita hadir dalam kegiatan masterclass webinar dengan judul Optimizing UX Research Method for Interactive System Design dengan narasumber Naning Utoyo. Dia adalah seorang UX practitioner yang memang sudah lama sekali saya kenal sosoknya, yang berkecimpung di dunia UX, usability. Jadi dekat sekali dengan yang namanya dunia sistem informasi dan evaluasi terhadap sebuah sistem gitu ya. Jadi hari ini Mbak Naning meluangkan waktunya setelah sekian lama saya mencari narasumber gitu ya, yang cocok gitu. Saya sudah menghubungi Mbak Naning dari lama juga, tapi nggak kesampaian untuk proses, benar nggak nih hari ini, kapan gitu ya. Alhamdulillah di semester ini kita bisa melaksanakan masterclass kelas besar untuk melaksanakan atau menunjang pembelajaran di mata kuliah sistem interaksi. Baik, hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024. Kita akan melaksanakan webinar. Sebelum kita mulai, saya akan sedikit membacakan background dari Mbak Nani Utoyo, yaitu adalah beliau jelas UX practitioner. Saat ini beliau sudah berkecimpung di dunia UX itu sudah sangat lama, bahkan di sini berdasarkan background-nya UX researcher, kemudian usability testing fokusnya, kemudian collaborative design proses juga pernah berkecimpung. Saat ini bekerja di global company, lebih tepatnya di Manihiro Group, yaitu di Singapura. Jadi mungkin nanti Mbak Naning bahasanya mungkin lebih banyak menggunakan bahasa asing, tapi alhamdulillah Mbak Naning ini orang Palembang ya Mbak Naning Utaya ya. Jadi mungkin bisa ngasih semangat motivasi buat adik-adik di mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri untuk bisa em, berkesempatan nantinya berbagi pengalaman, kemudian bisa juga terinspirasi bahwa ada orang Palembang bisa eksis di luar negeri gitu ya.
Mmm, Selain itu Mbak Nani ini background akademiknya adalah lulusan dari, Sistem Informasi di Universitas Indonesia. Mmm, Lebih tepatnya kita satu angkatan Mbak Naninya. Jadi, eee, beliau rekan saya, beliau juga memperkenalkan kota Jawa kepada kami orang-orang Palembang. Jadi kita bareng-bareng semuanya berjuang. Hari ini sudah hadir juga, kaprodi kita. Selamat pagi Pak Zaid Romegarmair. Eee, Selamat pagi Bu Indah. ya, terima kasih Bapak sudah hadir. Baik, hari ini kita buka, dengan perkenalan, kepada narasumbernya. Sudah selesai, nanti kita lanjutkan, yaitu adalah kata sambutan, dari kaprodi. Beliau, kebetulan dekan kami itu berhalangan hadir karena ada kegiatan yang bentrok. Jadi, Pak kaprodi yang hari ini, menyempatkan waktunya untuk hadir, mohon kesediaannya Pak Zaid, eee, untuk memberikan kata sambutan, untuk pelaksanaan kegiatan kegiatan kelas besar ini supaya, lebih, bersemangat lagi. Silakan Pak Zaid. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini kedengaran dengan suaranya. Kedengaran Bapak? Oke, terima kasih. Begitu banyak nikmat kita ya, nikmat mata, telinga, tangan, kaki, pikiran, tubuh, semuanya difungsikan oleh Allah. Baik. Sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan masterclass webinar Optim UX Research for Interactive System Design. Selamat pagi menjelang siang, narasumber Mbak Naning Utoyo. Pagi Pak. Terima kasih. Masih bisa bahasa Indonesia kan ya? Masih bahasa Palembang Pak masih bisa Pak. Oke, nggak apa-apa ya, karena kita terima kasih banyak bisa menyempatkan hadir di sini, sharing dengan adik-adik dan kepada Bu Indah Permatasari Mkom, terima kasih melakukan inisialisasi, dan sebenarnya ini rencananya sudah lama sekali terrealisasi. Pada kesempatan ini mata kuliah sistem interaksi masuk ke dalam minat rekayasa perangkat lunak, mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh adik-adik mahasiswa semester 5 ya. Terima kasih juga kepada adik-adik yang hari ini hadir dalam masterclass webinar Optimizing UX Research Method for Interacting, yang nanti kita akan banyak mendapatkan ilmu, pengalaman, praktisi Mbak Naning Utoyo, mungkin lebih dari 10 tahun bidang UX, yang sama-sama menjadi alumni Universitas Indonesia, yang sesuai dengan tagline kita ya, Informatic Engineering Department, kita melahirkan alumni-alumni bergaji tinggi dan memenuhi kebutuhan industri harapannya. Mungkin di Indonesia posisi desain, programmer, atau research UX itu belum bisa dipenuhi secara banyak oleh industri atau kebutuhan industri untuk lulusan para alumni universitas-universitas yang ada di Indonesia. Tapi ketika kita melihat keluar, mungkin akan banyak terpampang di depan kita kesempatan-kesempatan untuk menjadi researcher UX atau programmer atau juga posisi desainer. Sebagai informasi juga, kita akan mengadakan pengembangan kurikulum OBE, Outcome Based Education. Salah satunya adalah kita mengundang para praktisi. Dalam hal ini ada Mbak Naning Utoyo telah hadir di hadapan kita. Kesempatan ini kesempatan yang baik untuk kita semua, untuk mahasiswa khususnya yang sedang mengambil mata kuliah sistem interaksi, untuk mengambil banyak manfaat, berdiskusi,
sehingga pengalaman-pengalaman ini bisa memenuhi capaian pembelajaran lulusan, harapannya yaitu kepada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi salah satu kompetensi lulusan dari capaian pembelajaran mata kuliah sistem interaksi dalam minat rekayasa perangkat lunak. Dan juga harapannya setelah kegiatan ini selesai, tidak hanya sampai di sini saja, harapannya juga dengan baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ibu Indah Permatasari, terima kasih banyak. Selamat bergabung adik-adik mahasiswa dan manfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk mengambil ilmu pengetahuan pengalaman dari para praktisi dari Mbak Naning Toyo. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaid. Baik, untuk tidak memolor waktu lagi, kami persilahkan kepada Mbak Naning Utoyo untuk dapat menyampaikan paparan materi yang sudah disiapkan hari ini. Slide-nya mau saya yang share atau bagaimana Mbak Naning? Aku yang share aja nggak apa-apa? Oke, boleh. Silahkan Mbak Naning. Iya, terima kasih teman-teman. Apa namanya? Saya udah lama banget saya nggak pernah kerja di Indonesia, jadi bahasa Indonesia saya lancar banget. Cuman kalau misalnya ngomongin kerjaan pakai bahasa Indonesia itu saya kagok banget. Jadi nanti agak campur-campur kayak Cinta Laura dikit, maaf ya teman-teman. Cuman ya, jadi saya sebenarnya kenal Indah udah lama banget. Saya kenal Indah udah lama banget. Kita sama-sama satu kampus, satu angkatan. Walaupun apa namanya jurusannya beda, tapi saya sama Indah tetap main bareng gitu. Terus dan juga mungkin karena ya satu dulur gitu kan, satu kampung. Jadi makanya saya lumayan deket lah sama Indah. Indah ngomongnya kayaknya tinggi banget, soal saya sebenarnya enggak lah, kita teman deket kok. Dan apa namanya saya juga nggak sekeren kayak yang Indah bilang juga gitu. Terus jadi teman-teman nggak usah terlalu formal sama saya juga, nggak apa-apa, manggil Mbak boleh, manggil Kak boleh. Nah, di bagian sini nanti saya mau sharing dikit tentang research, gimana sih untuk research proses gitu kan, untuk bisa optimasi research proses untuk desain tim. Nanti ada sebentar, slideshow. Oke, ada handout-nya. Tadi tuh mana chat ininya ya? Saya ada chatnya juga. Apa namanya? Saya ada handout-nya. Kalau misal teman-teman mau lihat sambil handout-nya, bisa scan QR di sini. Atau bisa juga nanti bisa saya share juga linknya. Jadi kalau misalnya ketinggalan, saya misalnya nggak bakal masukin banyak konten, apa namanya, banyak saya nggak masukin banyak konten di slides-nya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ketinggalan, teman-teman bisa lihat di link di situ, nanti bisa, jadi nggak perlu nyatet lah gitu. Jadi kan catatannya semua ada di situ kok. Oke, sedikit tentang saya researcher, bisa dibilang juga mungkin service designer. Saya nggak terlalu suka ngaku-ngaku apa namanya, kalau saya itu designer banget, karena teman-teman saya yang designer itu kebanyakan background-nya dari visual design atau dari graphic design. Dan saya kan sama kayak Indah, IT student lah gitu, anak Fasilkom juga. Jadi memang saya sebenarnya lebih banyak mainnya tuh berkecimpungnya lebih ke arah research, atau kalau desain tuh lebih ke arah service design dibanding product design. Nah, terus untuk pengalaman saya, waktu saya baru lulus, sebelum saya lulus, saya sempat kerja di Yahoo Indonesia sebagai design intern. Waktu itu sebenarnya belum terlalu pilihan untuk kerja sebagai di dunia UX sama UI itu belum terlalu banyak. Jadi memang pilihannya waktu itu cuma di situ. Kemudian saya alhamdulillah dapat kerja di Singapura. Kemudian saya kerja di agency sebagai researcher atau data analyst juga, performance researcher, nge-track performance campaign atau performance marketing campaign dari berbagai company. Kemudian saya kerja sebagai UX strategist di software as a service company, bikin
bikin semacam ERP lah gitu. Sebenarnya saya dulu waktu kuliah di Fasekom saya benci banget sama ERP, sama software internal kayak SAP gitu-gitu saya benci banget. Cuman ujung-ujungnya saya kerja saya bikin satu software kayak gitu jadi banyak irony sekali kayak hidup saya. Kemudian saya kerja di PLN Singapura, perusahaan listrik nasional government sebagai researcher juga. Kemudian saya pindah ke Shopback. Shopback ada di Indonesia, cuman kayak nggak terlalu besar di Indonesia. Saya ngelit research team di sana. Kemudian saya kena layoff 3 bulan yang lalu, bulan April saya kena layoff. Tapi alhamdulillah saya sekarang kerja di Money Hero. Money Hero itu dia punya produknya comparison website. Jadi kayak semacam booking.com atau Agoda untuk insurance produk sama credit card. Jadi mungkin mirip kalau di Indonesia saya nggak tahu ada produknya apa enggak, cuman kalau nggak salah ada namanya Cermati kalau nggak salah, itu juga mirip-mirip. Jadi gimana caranya kita bisa nge-educate user untuk beli, untuk apply credit card atau apply asuransi, supaya mereka bisa kita bisa ngebantu users untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam milih financial product. Tapi ya saya kelihatannya memang kayaknya tuh setiap 3 tahun saya selalu pindah kerja, cuman nggak kayak gitu. Kebetulan aja kayak misalnya alhamdulillah misalnya dapat opportunity baru, atau misalnya di Shopback saya emang kena layoff, kan nggak ada pilihan, jadi nggak terlalu, saya bukan dari kayak tiap 3 tahun sekali pindah gitu. Terus sekarang di Money Hero sendiri saya baru mungkin 3 bulan apa bulan. Jadi kebanyakan memang yang saya ceritain di sini nanti itu lebih banyak ke arah Shopback, pengalaman saya di Shopback dibanding Money Hero. Karena di Money Hero sendiri saya masih 3 bulan lah, jadi belum banyak cerita yang bisa di-share. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan dan ada pertanyaan yang bisa saya jawab dengan pengalaman saya di Money Hero, nanti pasti saya share. Nah, yang bakal saya share sendiri tadi sudah sedikit kenalan tentang saya, kemudian kenapa sih saya pakai mixed method? Jadi kalau di research itu kan ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, kalau saya sebenarnya penganut mixed method, jadi campur gitu. Kenapa saya percaya banget sama mixed method? Kemudian kalau saya punya research team, gimana saya nge-manage research team saya, prosesnya yang saya bikin itu seperti apa, dan so far resultnya seperti apa, maksudnya dari proses dan dari harapan saya tuh terus habis itu hasilnya seperti apa. Nah, sebenarnya kenapa sih saya senang pakai mixed method, bukan cuma fokus kepada kualitatif sama kuantitatif. Pertama, karena untuk manage stakeholder itu bahasa Indonesia yang baik, kayak orang-orang yang ada di kantor, misalnya orang-orang yang kerja di luar tim saya gitu. Jadi mau product manager, mau marketing, mau commercial, misalnya itu untuk ngebantu nge-convince stakeholders. Kemudian job security juga, karena makin kesini sebenarnya waktu awal-awal baru mulai kerja di UX itu tuh memang fokusnya lebih ke arah kualitatif. Cuman makin kesini sekarang pada kenyataannya hampir semua orang bisa kualitatif sama kuantitatif juga. Dan kemudian saya memang waktu saya masuk saya lebih ke arah kualitatif, tapi saya juga senang belajar kuantitatif. Jadi saya juga pengen belajar lebih untuk bisa berkecimpung di kuantitatif juga. Jadi saya menjelasin dulu konteksnya. Waktu di Shopback itu sebenarnya waktu saya masuk tahun ya sekitar 2021 itu saya cuma sendiri. Semuanya tuh research itu datang berdasarkan request, dan request research itu sangat tactical. Jadi misalnya kayak kita mau nge-launch produk ini, terus kita harus nge-research dulu, validasi dulu misalnya, atau kita harus get feedback dulu gitu. Jadi semuanya tuh sangat tactical. Kemudian tahun depannya saya berhasil bikin tim, terus timnya sebenarnya kecil sih, nggak tim yang kayak waktu dulu tuh kayak kalau research team di Indo kayak kamennya misalnya kayak 15-20 orang gitu. Kalau saya sebenarnya timnya cuma bertiga doang. Cuman paling nggak udah lumayan improve lah gitu. Jadi research sudah menjadi mulai proses untuk semua produk development proses. Kemudian research questionsnya lebih ke arah kontekstual, bukan cuma tactical. Jadi lebih high level dan lebih lebar lah gitu topiknya. Kemudian research team itu menjadi decentralized, lebih centralized lah gitu. Kemudian yang kita kerjain berdasarkan prioritas company-nya, mau plan-nya, mau arahnya kemana, dan question-nya kebanyakan makin sini bahkan bukan dalam bentuk questions gitu. Karena
misalnya mereka bilang kayak, oh saya mau buka bisnis ini misalnya, oh kita mau buka ekspansi ke sini misalnya. Jadi kadang-kadang mereka belum datang ke kita bukan dalam bentuk questions, kemudian saya yang rekomen ke mereka, oh mungkin kita bisa pelajari begini, oh mungkin kita bisa pelajari gini. Ada sih plan kayak tahun ini terus tahun depan kita bikin konten sih, cuman nggak kejadian karena waktu itu kena layoff gitu kan. Nah, April kemarin. Jadi unfortunately saya kena layoff. Nah, dari yang tadi saya bilang kenapa sih mix method itu penting banget? Karena kalau misalnya stakeholder itu tuh ujung-ujungnya pasti konsep research kualitatif itu tuh nggak terlalu common di luar tech gitu. Maksudnya kayak marketing biasanya mereka biasa pakai market research kan. Jadi supaya kita bisa pakai bahasa yang dimengerti lah sama semua orang gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bilang oh kita mau usability test terus tesnya cuma sama 7 users misalnya. Terus pasti orang-orang tuh bakal bilang kayak kenapa cuma 7 users, kenapa nggak sama 40 users misalnya. Padahal kan itu kualitatif gitu. Jadi kadang-kadang saya setiap kali dengerin itu tuh saya kayak aduh susah banget jelasin kenapa sih mesti misalnya cuma 7 users, kenapa mesti 8 users gitu. Karena simply bukan karena mereka itu proses yang salah, lebih karena memang tipe research-nya itu beda. Tapi setiap kali saya ngomong kayak gitu, orang-orang tuh nggak akan ngerti gitu. Jadi makanya ujung-ujungnya gimana caranya kita bisa nge-triangulate numbers-nya gitu. Karena tetap kalau kita ngomong kuantitas, kalau ngomong research orang pasti asumsinya langsung oh survei, oh langsung kayak berapa orang misalnya untuk di untuk di kita submit submissionnya gitu. Nah kemudian walaupun sebenarnya emang sih kita bisa bilang research itu kita kerjain supaya kita bisa berkomunikasi lebih baik lah sama stakeholder gitu. Tapi sebenarnya saya capek karena saya tiap kali kalau ngomongin research tuh saya harus ribut sama stakeholder saya gitu. Terus sering banget kayak di undermine tuh bahasa diremehin lah gitu. Jadi saya selalu dibilang itu kan researchnya cuma sama 7 orang gitu. Terus kayak capek kan, makanya ujungnya saya kerjain sekalian lah survei, mau survei udah survei gitu. Kita gabung kok kita triangulate bahasa Indonesia triangulasi. Maksudnya ya kita gabungin datanya antara kualitatif sama kuantitatif. Nah, tapi pada nyatanya memang makin kesini research waktu saya masuk ke dunia ini sekitar 10 tahun yang lalu itu tuh masih fokusnya memang sangat ke kualitatif. Dan kelihatan banget lah makin kesini talent-talent yang masuk itu memang banyak dari market research juga gitu. Jadi kebanyakan orang bisa kuantitatif. Jadi saya sering banget dibilang kayak maksudnya ada anxiety-nya lah gitulah gitu. Jadi maksudnya kayak kita nggak bakal research team cuman bisa timnya kecil, kita nggak pernah bisa convince untuk timnya buat nambah misalnya. Atau misalnya kayak kalau kita present insights misalnya atau recommendation, apakah orang bakal dengerin? Apakah ini convincing buat stakeholders-nya misalnya? Kalau misalnya kita nggak sebelumnya saya manajer saya pernah bilang kayak kalau nggak di measure tuh nggak bakal improve gitu, jadi harus kuantitatif misalnya. Atau kayak sering banget ya itu saya bilang tadi recommendationnya nggak make sense. Jadi sebenarnya untuk demonstrate value and enhance security of the job itself of being a researcher, that's why I think it's very important to do quantitative research as well, not just qualitative, because unfortunately talent yang masuk sekarang memang semuanya pada bisa ngerjain kualitatif sama kuantitatif. Waktu dulu biasanya sangat kepisah kualitatif sama kuantitatif, cuman sekarang tuh kebanyakan researcher yang masuk memang bisa kualitatif dan kuantitatif. Itu. Nah, dan juga personal growth. Jadi kalau misalnya teman-teman familiar, ini tuh sebenarnya graph tentang apa sih layer dari product design, digital product design. Source-nya dari sini, dari Elements of UX. Saya lupa bukunya dari mana. Cuman adalah Elements of UX itu tuh sebenarnya layer gede banget, banyak banget. Dari visual design sampai bisa ngelihat user needs sama business objectives-nya gitu. Nah, kalau traditional research itu atau yang dibilang human computer interaction itu memang sangat fokus ke arah pelajarin users atau pelajarin business objective-nya atau misalnya bikin UI design-nya gitu kan. Tapi kalau yang saya percaya itu sebenarnya nggak bisa cuma di situ doang gitu. Dan jadi saya dari dulu memang senang banget di sini gitu. Dan walaupun saya nyoba belajar visual design dan agak failing lah, maksudnya saya nggak bisa desain sejago teman-teman orang-orang visual designer yang saya pernah kerja bareng gitu. Cuman maksudnya saya percaya banget kalau
nggak bisa cuma fokus di satu topik doang atau 2 topik doang yang dipelajarin sama traditional human cognitive interaction gitu. Jadi saya selalu coba berusaha pelajarin yang lain juga, dan itu memang karena interest saya gitu, maksudnya saya pengen belajarin itu. Dan juga sebenarnya saya sendiri, saya punya ADHD dan saya seneng pindah-pindah topik gitu kan. Jadi emang karena tendensi saya sering banget pindah-pindah topik, pindah-pindah problem, maksudnya kayak oh ini menarik, kemudian saya lihat lagi, oh ini menarik, saya lihat lagi yang lain gitu. Jadi memang mungkin sebenarnya interest saya untuk personal growth itu lebih karena ADHD saya. Jadi again saya nggak senang cuman pelajarin satu doang, saya memang senang suka loncat-loncat lah gitu, pelajarin topik-topik yang lain gitu. Jadi tadi saya bilang kenapa sih saya menurut saya penting banget untuk pelajarin mixed method itu, karena tadi untuk manage stakeholder dan juga untuk show more value, dan juga karena memang ada interest saya untuk bisa grow di luar dari cuman qualitative research. Nah, jadi sebenarnya untuk mixed method itu sendiri, terus gimana sih caranya implement untuk nge-manage tim kan gitu? Apa sih maksudnya gimana saya nge-implement tersebut, dan gimana saya bisa mikirin mixed method ini diimplementasikan ke tim saya. Jadi filosofi saya yang pertama, kalau again qualitative method itu kan memang lebih ke arah induktif gitu, lebih ke arah exploratory research. Sedangkan kalau quantitative itu kan lebih ke arah confirmatory research, lebih terarah lah gitu kan dibanding kualitatif. Kualitatif tuh biasanya lebih abstrak. Nah kalau saya sendiri sebenarnya agnostik gitu. Jadi saya sih pragmatis aja. Memang tapi kalau di akademis nggak bakal bisa kayak gitu. Cuman kalau saya sih menurut saya, karena kalau misalnya di industri nggak bisa semua harus kelar sampai kelar kan gitu. Jadi apa yang bisa kita kerjain sekarang? Oh mungkin setengah sedikit kualitatif, setengah sedikit kuantitatif, ya udah kita coba itu gitu loh. Jadi semua seharusnya, menurut saya itu seharusnya driven by research questions sendiri, bukan berdasarkan metode apa yang paling penting untuk topik ini gitu loh. Jadi kalau saya sih lebih ke agnostis dan pragmatis, tapi tentu filosofi seperti ini tidak akan cocok di akademis gitu. Jadi tergantung teman-teman mau jadinya arahnya kemana gitu. Nah kalau misalnya untuk ada beberapa tipe, gimana sih caranya untuk menjadi employee yang tipe skills, gimana ya? Jadi maksudnya kayak ada beberapa tipe orang itu skillsnya bisa beda-beda. Jadi kadang-kadang orang-orang yang I-shaped, jadi orang tersebut biasanya cuma fokus di expertise-nya cuma di satu bagian doang. Atau misalnya orang-orang yang lebih ke arah dash shape, jadi bisa banyak tapi nggak jago di semuanya gitu misalnya. Kemudian dulu tuh ada sempat T-shape. T-shape tuh biasanya jadi bisa di beberapa tapi jagonya di cuma satu. Nah memang awalnya waktu dulu tuh saya ngertinya cuma 3 ini, cuma makin kesini kayak memang pada kenyataannya semua orang bisa jago di beberapa, tapi bahkan bisa semua gitu loh. Nah kalau saya sih sebenarnya com-shape itu menurut saya sangat tidak realistis gitu, walaupun itu yang disebut unicorn gitu bisa semua. Menurut saya sih nggak realistis, pasti ada jeleknya. Maksudnya experience itu, pengalaman itu nggak bohong gitu kan. Jadi orang bisa ngaku-ngaku bisa semua, tapi apakah benar-benar jago dan craftnya benar-benar jago di situ, itu another question gitu loh. Kemudian biasanya pengalaman dan experience itu biasanya akan bukan cuma termasuk apakah ngerti technical doang, tapi termasuk executionnya seperti apa dan soft skillsnya seperti apa. Jadi kalau saya biasanya, kalau saya nge-hire, saya selalu yang antara orang-orang yang I-shape atau orang yang T-shape, tapi nanti biasanya beda di saat mereka udah kerja sama saya coba grow mereka untuk lebih ke arah pie shape namanya. Jadi bisa macam-macam, tapi mereka open untuk belajar sesuatu yang baru. Kemudian culture-nya, saya sebenarnya buat saya sebagai researcher, saya pengen banget punya tim yang researcher-nya bisa ngerasa oh ini tuh kayak tempat yang safe gitu untuk semua orang, untuk bisa share pengalaman mereka atau misalnya findings mereka misalnya, dan orang-orang yang kita bisa look up to each other gitu, orang-orang yang kita bisa benar-benar hormati satu sama lain gitu. Dan sebagai researcher, tempat yang bisa kita bisa explore, yang again yang kayak saya tadi bilang, oh kita nggak bisa pakai metode ini karena misalnya nggak bener gitu. Nah saya nggak mau punya tim yang kayak gitu, saya maunya kayak oh ini kayak menarik misalnya pakai pakai usability test, pakai yang ini misalnya, oh surveinya kita pakai elbow method misalnya, oh pakai regression yang ini misalnya. Saya sih sangat open gitu, karena yang penting kan maksudnya kita bisa menjawab
research question itu sendiri gitu. Nah tapi di luar itu kan dari internal. Nah kalau dari eksternal saya pengen banget orang bisa ngeliat tim saya sebagai orang-orang yang dipercaya gitu di tim, dan orang-orang yang kayak semacam Wikipedia-nya si company itulah gitu. Jadi kita orang-orang yang benar-benar ngerti tentang bisnisnya, tentang usersnya gitu. Nah dari prosesnya itu sendiri, saya ngajarinnya gini. Jadi biasanya kalau ada research itu biasa ada request-nya dan ada apa sih yang bisa kita kerjain gitu kan. Nah, dari capabilities-nya itu atau supply-nya, saya pengen teman-teman tim saya itu bisa kita punya kombinasi orang yang combination the right people. Ya, kombinasi ada orang-orang yang tepat gitu. Dan biasanya saya pengen punya team members yang jago di hal yang beda-beda. Jadi maksudnya ada diversification of skills gitu. Jadi maksudnya gak cuman research saya cuma jagonya di kualitatif, cuma di kuantitatif. Jadi biasanya saya punya diversifikasi dari pengalaman-pengalaman itu gitu. Kemudian dari request-nya itu sendiri saya juga senang ngambil research request yang challenging gitu, karena sebagai researcher akan lebih menarik kalau kita ngerjain sesuatu yang baru kan. Kalau cuma ngerjain yang sama-sama doang kayak survei lagi ujung-ujungnya bosan kan gitu. Jadi saya senang ngambil request yang menarik atau biasanya sesuatu yang baru gitu. Nah, kemudian kalau misalnya saya biasanya untuk kan sebagai researcher, semua orang selalu bilang, ada user interview tuh ada metodenya gitu. Cuman saya nggak ngerti kenapa semua orang bilang kalau job interview tuh pertanyaannya harus begini-begini, yang menurut saya tuh sebenarnya nggak sesuai sama metode untuk user interview. Misalnya kalau user interview itu kan bikin questions seharusnya nggak leading misalnya, atau nggak hypothetical misalnya. Jadi kalau saya biasanya saya pakai metode untuk nge-interview user, untuk nge-interview talent untuk yang masuk ke tim saya gitu. Jadi saya tanya kayak behavioral questions misalnya, kayak menurutmu tuh user experience itu apa misalnya, atau kayak menurutmu UX design research itu apa. Jadi lebih vague dibanding typical job interview gitu, karena saya pengen bener-bener ngerti tim members ini tuh mereka orang-orang yang akan join tim saya perspektifnya seperti apa. Kemudian ya jadi biasanya saya kalau saya hire misalnya, saya biasanya akan nge-hire orang-orang yang biasanya expert di bidang lain sebelum masuk ke research. Jadi tim member saya biasanya tuh kayak misalnya anthropologist misalnya, atau market researcher misalnya. Jadi mereka memang nggak punya UX researcher specifically pengalaman di situ, tapi mereka punya pengalaman lain yang skillsnya masih bisa diaplikasikan ke UX research. Kemudian di Shopback sendiri biasanya saya pakai ini tools yang dipakai di Shopback. Nah, salah satu yang saya berusaha ngasih tahu ke researcher yang lain itu biasanya sangat, dulu saya waktu kuliah saya benci banget pelajaran knowledge management, cuman akhirnya sekarang saya ngerti banget, kepake banget di kerjaan saya kan. Cuman yang saya berusaha bilang adalah kayak misalnya dari semua research proses gitu, ini yang tools yang udah ada dari sebelum saya masuk, dibeli sama HR, sama IT, sama company itu sendiri, jadi saya nggak nambah. Kemudian yang ini untuk rekrutmen udah dipakai sama marketing team. Kemudian untuk desain udah dipakai sama design team. Kemudian yang dipakai sama data team untuk analyze datanya Metabase sama Amplitude gitu kan. Untuk kualitatif saya pakai GPT. Jadi saya sekarang, dulu memang kalau misalnya mau analyze masih bisa pakai Python. Cuman kalau sekarang akhirnya saya pakai GPT supaya saya bisa analyze berkali-kali. Yang diprocure sama tim saya itu cuma Notion. Nah, tapi yang berusaha saya bilang adalah kita berusaha nggak pakai tools yang lain yang baru, karena pakai aja semua yang udah ada internally supaya lebih likely bisa research tersebut bisa dikerjain sama semua orang di company-nya gitu loh. Jadi kita nggak perlu beli tools baru, dan orang nggak perlu, kalau mereka mau belajar research mereka nggak perlu belajar tools tersebut gitu. Dan juga kalau misalnya untuk ngerjain research, kalau buat saya sama kayak nge-review paper, saya percaya banget peer review gitu. Jadi setiap ada research kita harus, kalau di tim saya kita benar-benar nge-review satu sama lain. Misalnya ngerjain researchnya sendiri pairing. Kalau pairing itu kan biasanya memang lebih commonnya pair programming kan. Kalau saya sih research juga kita analyze bareng. Dan setiap ada research yang deliverable yang baru, kita review satu sama lain. Nah, terus yang tadi saya bilang kalau dari request, biasanya saya ngambil request yang menarik. Jadi bukan cuma sebatas traditional UX research projects, tapi juga design
projects misalnya kayak service blueprint, information architecture, information design, bahkan baru habis itu masuk ke arah research-nya. Saya juga berusaha ikutin bukan cuma UX research request kayak usability test, tapi juga bahkan kayak analisis yang kayak lebih ke arah statistik misalnya, atau problem definition misalnya, itu kan lebih kompleks gitu. Nah itu saya ambilin aja gitu loh. Nah dari setelah kita ngerjain research terus habis itu apa kan? Nah yang paling penting juga itu ya gimana cara kita bisa establish proses yang bisa gimana report itu seharusnya bukan cuma kita present pas saat abis kelar research terus udah kan gitu. Jadi kalau saya sih internally kita bikin kayak wiki berdasarkan Wikipedia, our own wiki untuk nge-present findings kita gitu loh. Yang gimana orang bisa akses terus lah wiki tersebut, dan orang maksudnya kayak sampai sekarang saya udah cabut dari Shopback aja tuh orang-orang masih kalau ketemu saya, oh iya lo Naning ya yang bikin wiki di kampus, bikin wiki di Shopback gitu. Jadi orang-orang masih bisa pakai sampai sekarang gitu loh. Nah, untuk deliver insight saya itu sendiri, biasanya saya, jadi kalau misalnya di wiki untuk product team, biasanya mereka punya product vision, biasanya mereka punya roadmap, mereka punya operations untuk ngejalanin tim-tim yang lain, dan punya research report sendiri. Nah, untuk research reportnya itu biasanya jadi saya punya satu wiki yang untuk si reportnya itu, tapi presentationnya itu nggak bakal bisa nggak bakal bisa di present dalam satu saat kan. Jadi biasanya semua tergantung sama timnya yang akan kita present gitu. Ibarat punya satu paper tapi ya tergantung siapa yang nanti butuh yang butuh akan ngedigest insight-nya gitu kan. Mungkin orang-orang yang kalau kayak misalnya kalau saya present ke data team, mereka mungkin nggak terlalu mikirin insight-nya, mereka lebih kayak prosesnya ini seperti apa gitu. Oh lo ngerjain analisisnya seperti apa. Kalau misalnya marketing ya mereka cuma mau tahu insights yang berhubungan sama marketing gitu kan. Jadi semua reportnya di Confluence. Confluence itu tools untuk nge-manage note information biasanya di tech companies. Kemudian untuk presentationnya kita pakai Google Slides, biasanya setiap presentationnya beda-beda, dan presentationnya biasanya nggak terlalu banyak konten dia kayak gini, cuma gambar terus kita poin-poin doang gitu. Kemudian nanti researchnya itu Confluence itu kita kirim sebelum meetingnya supaya orang bisa baca dulu lah dikit-dikit gitu. Kemudian kalau misalnya untuk product manager misalnya atau product design, research yang kita present lebih ke arah pain point-nya apa, yang berhubungan sama produk lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk marketing misalnya atau commercial, mereka lebih ke arah commercial, lebih ke arah marketing, partnership-nya apa, brand-nya yang mesti ditarget apa misalnya. Jadi konten yang kita present ke tim-tim tersebut itu ya beda sama untuk product team misalnya. Nah, setiap kita mau present findings, bisa kita nge-collect data kan, terus kita ada ide kayak wah ini kayak bisa di-address sama ide ini misalnya gitu. Terus nanti pas analyze kita coba gali lagi, kita coba validate kan. Terus nanti come up sama recommendation. Nah, nanti pada saat kita report kita present recommendation tersebut, pas kita share ke orang lain, biasanya nanti kita come up sama action item kan gitu loh. Jadi nanti setiap ada presentation itu nanti ada action item baru, terus nanti kita semua hasil discussion-nya itu kita masukin lagi ke wikinya itu gitu loh. Jadi ujung-ujungnya wikinya itu tuh akan menjadi lebih banyak lah insights-nya gitu. Jadi semua sangat iteratif prosesnya gitu loh. Terus nanti pas udah lama udah kelar semua prosesnya, baru kita share di Slack. Slack itu biasanya yang kayak tools yang kita pakai buat ngomong internally sama tim-tim lain gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kita share insight sama tim-tim yang lain, kita bilang kayak oh ini findings-nya gitu. Terus nanti mereka ada ide kayak oh ini kayak kita bisa gini-gini. Dan kita sebagai researcher kan harus ngakuin juga ya kalau misalnya kita ngerti tentang users tapi kita kan bukan expert dalam marketing misalnya, kita bukan expert dalam commercial misalkan. Jadi mereka pasti akan bisa memberikan ide yang lebih baik gitu loh, walaupun mungkin kita insight-nya berdasarkan data. Tapi yang kalau misalnya ngomongin recommendation untuk marketing misalnya, mereka akan lebih expert untuk ngasih recommendation tersebut gitu. Jadi biasanya saya akan godok sama mereka di report nanti, tapi terus kita bilang kayak oh ini insights dari marketing gitu, ini recommendation untuk marketing seakan-akan dari tim saya gitu, padahal sebenarnya bareng-bareng kan. Jadi seakan-akan tuh pas kita udah kelar kayak wah kayak semua tim tuh ngikutin Naning gitu, ngikutin research ini gitu. Padahal enggak gitu, padahal semuanya sama-sama kerja bareng gitu kan. Gitu.
Nah, terus kalau di Shopback kita pakai citation juga, ya kayak paper lah gitu. Jadi setiap ada ide untuk produk, misalnya ini ada roadmap-nya, terus misalnya kayak, oh kita mesti bikin ini, kenapa kita mesti bikin ini gitu. Misalnya, oh ini berdasarkan, let's say apa namanya, ada satu pain point, misalnya, oh berdasarkan report yang ini. Jadi di Confluence itu kalau di internal Shopback ya kayak paper gitu. Jadi research-nya ujung-ujungnya lebih kayak paper, terus orang bisa pakai kapan aja gitu kan. Dan kapanpun kita mau nge-develop feature baru itu semua akan nge-refer ke research sebelumnya. Jadi again, apa namanya, untuk capability dari timnya itu sendiri, biasanya saya berusaha hire the right people, kemudian saya pakai tools yang benar, kemudian saya berusaha ngasih mentorship ke tim saya juga untuk nge-grow mereka, bukan cuman sebatas quantitative researcher misalnya atau qualitative researcher misalnya, supaya mereka lebih bisa agnostic gitu. Kemudian untuk apa namanya request saya coba ngambil request yang lebih di luar dari UX research itu sendiri juga, dan juga mikirin gimana orang nge-consume reportnya gitu loh. Maksudnya bukan ini yang saya juga nggak kemarin baru ngobrol, jadi beberapa tim member saya ada yang PhD kan, terus mereka biasa bikin paper, terus habis itu ngobrol sama saya tiap kali bikin report dia tuh mesti ngeganti mindsetnya gitu, karena sebagai akademik biasanya kalau misal kita mau ngerjain report kita harus nunjukin semua, oh udah dikerjain apa namanya semua research yang udah kita kerjain kan gitu, untuk sampai come up sama suatu insight ini. Kalau misalnya di industri nggak akan kayak gitu, karena orang nggak peduli, orang cuma mau tahu oh recommendationnya apa gitu kan. Jadi ibarat disuapin gitu, maksudnya kayak semua yang kita pakai prosesnya kayak oh kita pakai regressionnya gini misalnya, itu semua nggak penting, yang paling penting sebenarnya oke ujung-ujungnya jadi sebenarnya recommendationnya apa gitu loh. Jadi memang mindsetnya sebagai researcher beda banget kalau kita di akademik sama di industri gitu. Nah dari semua proses ini apa sih yang saya pelajarin gitu kan, balik lagi ke problem yang tadi saya highlight, untuk manage stakeholder, kemudian untuk masalah job security sama personal growth kan tadi. Nah untuk manage stakeholder sendiri menurut saya memang pakai mixed method itu tuh lebih persuasif gitu, karena orang lebih percaya karena oh ini bukan cuma feedback dari satu orang misalnya, atau kayak kita udah make beberapa research method untuk bisa come up sama recommendation ini gitu. Jadi orang-orang yang tadinya lebih apa namanya nggak terlalu setuju sama qualitative findings, misalnya mereka lebih gampang untuk diyakinkan menggunakan kuantitatif data kuantitatif gitu kan. Tapi ya memang sebenarnya ada aja sih orang-orang yang nggak mau dengerin gitu ya, itu akan selalu ada gitu. Jadi orang-orang yang selective hearing lah istilahnya. Jadi buat mereka yang paling penting yang mana findings yang bisa support apa namanya agenda mereka gitu kan. Jadi ada aja orang-orang itu nggak akan merubah mau kita coba make apa namanya semua metode yang ada di dunia ini gitu. Kalau ada aja orang-orang yang memang nggak peduli, mereka cuma peduli yang mana insights yang akan nge-support agenda mereka gitu. Kemudian untuk job security concern, metode agnostik itu memang unfortunately tidak ya pada nyatanya kan saya akhirnya kena layoff juga gitu kan. Ini waktu itu saya di message sama salah satu ex manager saya, apa namanya, cuman apa namanya yang saya mau bilang adalah sebenarnya memang iklim dari industri ini tuh lagi sangat apa namanya menyeramkan lah, gloomy ya, lagi gloomy gitu kan. Jadi unfortunately memang tidak meyakinkan, tidak memastikan kalau misalnya kita selalu dapat kerja gitu. Cuman pada nyatanya tim saya, jadi waktu pas saya kena layoff itu saya kena layoff tapi tim saya semua utuh gitu, jadi bener-bener cuma saya yang kena layoff. Cuman kalau saya mikirnya oh mungkin memang yang tadinya karena research itu seharusnya cuma bisa research tim yang ngerjain, akhirnya semua orang di Shopback waktu itu bisa ngerjain research, dan makanya role saya menjadi redundant gitu. Jadi kalau buat saya sih sebenarnya objektifnya saya masih achieve juga gitu, maksudnya semua orang jadi bisa research waktu itu di Shopback gitu kan. Ya jadi akhirnya pas saya keluar alhamdulillah kalau saya ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman saya di Shopback, mereka akhirnya masih ngerjain research dan mereka masih make banget report yang saya kasih gitu. Dan untuk personal growth menurut saya karena tim saya bisa ngerjain semua, saya sendiri jadi bisa ngerjain yang lain gitu loh, karena saya researcher udah kayak misalnya 10 tahun gitu, tapi akhirnya bosen juga kan, ada saatnya walaupun saya senang banget sama research, ada bosennya juga kayak lagi usability testing lagi, survei lagi gitu kan. Jadi saya makin kesini saya apa namanya banyak ngerjain desain juga gitu loh. Kemudian information design itu saya lagi seneng banget personally, karena
gimana sih kita bisa ngedesain information supaya apa namanya, gimana kita bisa ngedesain report in such way itu give justice to our work gitu loh. Karena kita ngejar research itu lama kan, misalnya kayak mungkin 2 bulan, 3 bulan. Terus ngejar report, terus cuman karena slide-nya tidak apa namanya, tidak engaging misalnya, terus orang jadi nggak dengerin gitu. Jadi itu tuh buat saya nggak adil kan gitu. Jadi saya pengen nyari cara gimana caranya orang bisa pakai terus findings kita gitu loh. Jadi ada value-nya lah dengan kita kerja keras ngejar research selama itu. Data visualization juga lagi saya pelajarin dan saya senang banget personally. Design operations juga gimana caranya kita bisa apa namanya bisa kayak ngitung resourcing misalnya, terus toolsnya seperti apa, misalnya itu juga saya lagi pelajarin banget gitu, dan lagi pakai banget di role saya di Money Hero juga gitu. Dan apa namanya itu tadi maksudnya yang saya tadi bilang dari tim saya itu, jadi kita ada 3 orang dan 2 orang kontrak dari Indonesia kan gitu. Terus dan kalau nggak karena tim saya nggak akan bisa sampai nyobain yang lain gitu. Itu yang saya belajar banget karena semua orang jadi bisa ngerjain, saya bisa saling membantu satu sama lain kan. Jadi nggak rely on satu orang atau rely sama saya doang. Jadi again ya bisa sih nge-manage stakeholders, walaupun memang ada aja stakeholder itu tidak akan merubah kenyataan, stakeholders yang nyebelin akan tetap menjadi nyebelin gitu kan. Kemudian job security method agnostic itu memang akan, kalau menurut saya walaupun saya kena, tapi tim saya sekarang beberapa udah cabut copek juga, akhirnya mereka lebih banyak pilihan gitu, karena makin kesini juga demand untuk jobsnya mereka kita researchers diminta untuk bisa semua juga gitu. Kemudian saya ngerasa karena ini saya jadi bisa level up lah gitu, saya jadi bisa pelajarin yang lain juga apa namanya, dan bukan cuma tergantung sama 1-2 orang doang di tim tuh. Jadi udah itu, jadi itu dari sharing saya kembalikan ke Indah mikrofonnya. Ya, terima kasih Mbak Naning atas sampaiannya, materinya yang disampaikan. Baik, kepada rekan-rekan mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Ini adalah bagian di mana kita bisa memulai diskusi terkait materi yang sudah disampaikan. Bila ada yang mau ditanyakan, boleh lewat chat atau boleh juga melalui mikrofon gitu dengan raise hand. Nanti saya akan tunjuk atau panggil namanya supaya bisa langsung dimulai untuk melakukan sesi tanya jawab. Atau kalau Pak Zaid ada yang mau ditanyakan, boleh juga Pak Zaid. Kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa, nggak usah terlalu tertekan sama Indah. Nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, saya juga happy kalau nggak ada pertanyaan. Nggak, kalau gitu saya yang nanya, nggak gitu ya. Lebih dari 10 tahun ya berarti Mbak Nani sebagai 2012 ya, kurang lebih lah 12 tahun. Berarti ada secara tidak langsung ada improve pengetahuan juga ya berdasarkan pengalaman. Nah, tadi disebutkan beberapa metodologi yang dipakai untuk melakukan research. Ada kayak regresi, linear regresi. Nah, itu bisa akhirnya ketemu juga ya yang dipelajari waktu kuliah dulu, algoritma-algoritma yang memang kita dengar pada saat kuliah, ternyata pada saat kerja kemudian itu terpakai gitu, terimplementasi. Kepake banget sih Pak, dan cuman kalau saya boleh jujur, saya bukan murid yang baik ya dulu waktu zaman kuliah. Tentunya Indah jauh lebih pintar daripada saya gitu kan. Jadi gini, kalau saya ada idenya. Jadi saya masih gini, biasanya gini, saya ngerti cara algoritmanya seperti apa, tapi saya nggak bisa ngajain sendiri gitu kan. Nah, kalau misalnya waktu saya awal-awal masih kerja, saya akhirnya sering menghindari pakai metode tersebut karena saya nggak bisa ngajain. Saya cuma tahu kayak familiar, tapi saya untuk ngoding lagi tuh kayak aduh males banget kan gitu. Cuma waktu setelah saya punya tim, teman-teman tim member saya banyak yang bisa pakai, dan akhirnya saya bilang sama mereka, kayak ini bisa pakai ini deh gitu misalnya. Atau untuk misalnya sama personasnya, misalnya kita pakai clustering aja gitu. Nah, clusteringnya nanti kita pilih misalnya mau pakai algo method, misalnya mau pakai hierarchical sorting misalnya, itu saya suruh mereka ngerjain gitu kan, karena saya punya tim member yang akhirannya jadi findings jadi lebih baik. Nah, kalau tapi semenjak saya dari situ juga saya belajar, semenjak pakai AI, jadi saya pakai AI gitu. Jadi sekarang saya pakai GPT atau pakai Claude, bukan nyuruh mereka ngerjain, tapi saya pakai mereka untuk bukan dari nol. Jadi saya bilang sama GPT-nya
oke ini gue punya data, sekarang gue mau data cleaning dulu, coba lo tolong clean begini gitu caranya. Jadi saya kasih tahu instruksinya persis, terus nanti GPT yang kerjain. Nah terus nanti pas udah kelar saya coba, kalau misal dulu tanpa AI mungkin kita cuma pakai satu metode, kalau pakai AI kan kita bisa pakai berapa aja kan gitu. Jadi saya coba satu window di GPT, saya bilang ini coba lo pakai album method, ini lo coba pakai hierarchical clustering, ini coba lo pakai gini. Dari situ akhirnya semua dikerjain, terus kita lihat hasilnya apakah konsisten apa enggak gitu loh. Jadi kepake banget walaupun bukan saya yang ngerjain gitu. Jadi saya nggak sepinter Indah Pak, jadi saya nggak bisa ngajarin itu sendiri. Cuman akhirnya saya sekarang pakai AI untuk bantuin saya ngerjain gitu. Jadi saya mau bilang juga sama teman-teman, ngerti itu penting banget. Walaupun kalau nanya saya bisa jujur statistik saya ngulang 2 kali karena saya nggak lulus gitu kan. Tapi saya akhirnya tahu misalnya kayak metodenya gini gitu kan. Yang akhirnya sekarang saya pakai AI untuk ngerjain. Tapi kan kalau misalnya nggak ngerti statistik kan nggak bisa ngasih tahu AI-nya untuk apa yang dikerjain kan gitu loh. Jadi ujung-ujungnya masih tetap penting untuk ngerti. Dan walaupun akhirnya karena saya waktu kuliah nggak lulus statistik, saya belajar sendiri juga gitu. Jadi saya ngambil course statistik juga gitu. Cuman mungkin saya nggak ambil Python atau R untuk ngerjainnya gitu. Saya cuma belajar kayak algoritmanya gini. Terus akhirnya saya pakai AI untuk ngerjain, atau saya minta tolong tim saya yang ngerjain gitu karena saya nggak bisa ngerjain sendiri gitu. Jadi gitu kurang lebih. Berarti enak banget ya kalau kita punya tim ya, kita tinggal pahami konsepnya, kemudian kita minta tolong tim. Nah, itu Bisa, selesai. atau pakai itu AI. Kalau sekarang sih saya akhirnya nggak ngerepotin tim saya lagi, saya benar-benar pakai AI doang sekarang. Jadi bahkan sekarang AI bisa generate code-nya kan. Jadi biasanya kalau saya sekarang ini datanya, terus saya discuss dulu sama AI-nya. AI itu kan sebenarnya bisa discuss juga, bukan cuma ngerjain. Jadi saya bilang, nih kayaknya gue mau pakai gini, clusteringnya pakai gini, datanya oke nggak ya? Terus nanti GPT bilang, kayaknya nggak pas deh kalau pakai ini, kayak lo mestinya pakai metode yang ini misalnya. Oke gitu. Terus kita coba clean dulu data sama AI. Jadi AI saya tuh kayak tim member saya si AI ini kan gitu. Jadi terus habis itu biasanya udah clean, terus saya bilang oke, tolong generate code-nya pakai Python. Setelah kita align misalnya metode pakai apa, tolong generate code-nya, terus kita pakai Jupyter, terus habis itu kita masukin code-nya ke Jupyter, terus kita habis itu di-analyze gitu. Jadi ujung-ujungnya saya nggak perlu ngoding, alhamdulillahnya gitu kan. Cuman again itu tetap harus ngerti semua konsepnya kan gitu. Jadi misalnya kayak konsep data cleaning, misalnya konsep mau pakai analyzer pakai apa, misalnya tetap harus ngerti walaupun ujung-ujungnya bukan saya yang ngerjain, AI yang ngerjain gitu. Bu Indah, tambah lagi ya Bu ya, kayaknya ini menarik sekali nih untuk anak-anak adik-adik kita yang semester 5. Tahun depan itu kan mereka insya Allah tidak di kampus lagi gitu ya. Mungkin bisa mencari atau menjadikan sebagai salah satu contohnya adalah Mbak Naing yang survive di negara tetangga begitu ya, dengan ilmu pengetahuan yang didapat sekarang. Jadi masih ada kesempatan adik-adik yang masih ada 1 tahun lagi untuk menambah ilmunya begitu ya, memahami konsepnya, walaupun nanti mungkin di beberapa tahun ke depan, mungkin 5 tahun atau 10 tahun, oh ternyata yang dipelajari hari ini itu bermanfaat banget gitu. Mbak Naning, dari tahun-tahun pertama nih, apakah setelah lulus itu langsung ke negara tetangga, atau karena memang tidak ada yang bisa industri yang cocok gitu untuk Iya, barang. waktu itu saya pindah karena memang nggak ada lowongannya waktu itu di Jakarta. Jadi bukan karena saya awalnya memang oke, kalau tanya sekarang saya nggak mau pulang karena saya nggak kuat sama internet di Jakarta gitu kan. Saya nggak mau pulang karena internet sama macet gitu, saya nggak kuat. Tapi pempek tetap dikirim ke sini gitu kan. Itu nasi saya gitu kan. Jadi dalam hati saya tetap. Tapi waktu awal-awal 5 tahun pertama itu, pas saya pindah memang saya harus pindah karena nggak ada, saya mau berkecimpung di sini karena saya dan nggak ada pilihannya gitu. Di Jakarta waktu itu Gojek belum ada, Gojek waktu itu masih pakai telepon, jadi bahkan mereka belum punya aplikasi. Tokopedia belum ada, Traveloka mungkin timnya baru bersepuluh waktu itu. Jadi kayak bener-bener nggak ada gitu loh. Setelah saya di Singapura mungkin kayak 5 tahunan lebih baru kayak mulai ada role-role di Jakarta, tapi pada saat itu saya udah
udah mikir saya mau di sini aja gitu, lebih ke arah itu. Jadi bukan, kalau sekarang sih stay-nya karena itu, tapi awal-awal saya pindah karena itu. Tapi yang saya bisa kasih tahu ke teman-teman juga adalah kalau zaman sekarang companies yang fully remote itu banyak banget. Jadi maksudnya untuk bisa kerja di perusahaan luar negeri bukan cuman melalui cara saya pindah gitu. Jadi maksudnya sekarang banyak banget kok orang teman-teman dari Indo terus kerjanya di company luar, tapi nanti terus mereka dapat gajinya ya dalam rupiah juga, misalnya dikirim gitu loh. Jadi menurut saya sekarang nothing stops you from working with foreign companies, with multinational companies, dan kalian nggak harus pindah. Itu yang menurut saya opportunity-nya jauh lebih besar dibanding opportunity saya waktu saya 10 tahun lalu gitu loh. Dan sekarang karena fully remote companies jauh lebih banyak dibanding sekarang gitu. Jadi menurut saya sih opportunity kesempatannya kalau sekarang jauh lebih besar dibanding kesempatan saya 10 tahun lalu. Oke. Ini cocok sekali tadi kebetulan saya juga mendengar cerita gitu ya, tentang eksplorasi, ChatGPT. Jadi linearnya di mana, karena kebetulan di mata kuliah saya ini Mbak Nani, saya minta mahasiswa itu ngerisetnya tuh cuma UX sama usability dan itu sudah kuantitatif, cuma pakai UIQ dan, SUS yang umum sekali kan metodenya ya. Kemudian saya minta mereka kolaborasi dengan ChatGPT. Nah, saya berharap nih tadi dari ceritanya Mbak Nini udah ceritain nih, Ya, gimana eksplorasi ChatGPT-nya. Jadi saya minta tolong jangan cuma copy paste ya Pak Zaid ya. sama itu jangan Iya, cuman nyuruh GPT Ngerjain. ngerjain, betul. Itu yang Iya, paling penting menurut saya karena hasilnya nggak bagus. Saya udah iya, betul. berkali-kali ngetes. Kalau saya disuruh paling gampang deh simpelnya misalnya bikin questions untuk usability test. Saya suruh biarpun semua orang bilang kayak wah sekarang mah usability test bikin aja pakai GPT, research plan suruh GPT kerjain gitu. Banyak banget yang bilang sama saya atau kayak semua orang ngapain lo nggak hire junior researcher lagi gitu. Hasilnya beda gitu. Memang nggak bagus kalau saya lihat disuruh iniin, tapi hasil orang yang dikasih GPT sama orang yang tidak punya GPT itu jauh banget gitu. Jadi saya mau bilang mesti ngerti cara pakai GPT. Saya nggak lulus statistik 2 kali, tapi saya bisa pakai ilmu yang tersisa di kepala saya. Yang juga saya berusaha menjawab pertanyaan ini nih. Saya prodi saya itu beda sama Indah. Jadi saya sistem informasi. Jadi saya ngerti sedikit algoritma, tapi kayak kalau disuruh ngoding bye bye. Saya cuma ngerti HTML CSS doang. Jadi disuruh ngomong misalnya kayak konsep atau misalnya kayak desain ini misalnya ada satu desain terus kita come up sama desainnya, ilmu dari kuliah saya tuh kepake misalnya kayak bisa kita mau display information ini terus ini 2 datanya datang dari database dari table yang beda misalnya. Nah kalau ngerti database kita bisa ngerti terus nge-tweaknya gimana gitu kan. Kita bisa ngobrol sama engineering kayak kalau nggak ya table kenapa nggak dirubah gini, kenapa kita parse jadi begini misalnya. Itu bisa ngomong, tapi bukan saya yang ngerjain kan, saya cuma ngasih ide doang ke mereka. Jadi instead of nge-display seperti itu misalnya saya bisa mikir karena database di desain seperti itu table-nya, jadi mungkin saya harus nge-tweak information display information-nya menjadi yang lain misalnya. Tapi bukan saya yang ngerjain kan gitu. Jadi saya mau bilang kalau nggak bisa, justru saya masuk UX itu karena saya nggak bisa ngoding. Jadi itu yang paling penting juga buat teman-teman. Maksudnya kalau nggak bisa ngoding, hidupmu tidak berhenti di situ gitu. Jadi masih banyak sekali kesempatannya gitu. Terus kalau nggak salah kayak Indah juga nonton ini saya deh waktu saya sidang. Dan saya ngambil UX sebagai sidang itu ya karena saya tahu dosen saya nggak ada yang ngerti UX pada saat itu karena sister tuh waktu itu nggak ada gitu kan. Jadi buat temen-temen kalau misalnya nggak bisa ngoding, jangan kecil hati, dan kalau nggak lulus kuliah SDA lah atau statistik Proctor, saya nggak lulus SDA 2 kali, statistik 2 kali, tapi ya ujungnya masih kepake gitu. Terus sampai sekarang ya ujungnya masih harus ngerti gitu, tapi maksudnya ada kesempatannya tuh ada banget gitu loh. Jadi jangan kecil hati kalau misalnya nggak bisa ngoding, tapi harus ngerti tetap gitu. Jadi maksudnya konsepnya semua harus ngerti. Cuman ya nggak perlu jadi sampai programmer, ya nggak perlu. Cuman kalau saya misalnya saya dibilang kalau aja saya bisa front end nih paling nggak JS misalnya JavaScript,
itu akan nolong banget kerjain saya. Cuman saya emang nggak suka dari dulu gitu, jadi mau gimana, tapi harus ngerti konsepnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Naning. Ini sudah terjawab ya, pertanyaan dari Ismail Wahyudi. Dia kebetulan bertanya di chat, dia bilang, "Izin bertanya Mbak Naning, untuk menuju posisi seorang researcher UX, apakah harus menguasai full stack programmer?" Jadi jawabannya tidak harus, tapi setidaknya paham ya Mbak Naning ya. Oke, ada lagi yang mau Betul. ditanyakan? Mungkin dari saya, karena ini harus digaris besarin takutnya, bingung gitu ya ketika kita mau coba nyemplung proses, sebagai seorang UX researcher itu gugup sendiri karena kita kan dari jurusan TI nih, Teknik Informatika, Mbak Nani. Jadi sejauh pengalamannya Mbak Nani, apakah peneliti as a team kah ataupun personal sejauh pengalaman pekerjaan dari 10 tahun yang lalu, itu harus jurusan IT yang langsung terjun di UX researcher itu? Enggak sih, siapa aja bisa. Saya punya itu tadi saya bilang salah satu tim member saya antropologi background-nya. Terus, Nah, apa namanya, karena memang dia melajarin human kan, mmm, pelajarin tentang, gimana manusia interaksi satu sama lain gitu. Jadi nah dia kalau ngerti banget etnografi waktu itu, ada itu. oke, Kemudian kalau saya juga punya salah satu tim member waktu itu, oh itu salah satu tim member saya yang PhD itu dia linguistik. Jadi dia PhD di Chinese linguistic, Chinese linguist, terus dia memang dia nggak tahu lagi mau jadi apa. Teman-teman dia kata dia kayak semua teman-teman gue yang di linguist kayak nggak ada yang menarik hidupnya gitu. Jadi terus dia nyobain di sini terus akhirnya jadi gitu. Terus apa namanya, dan sebenarnya again bukan masalah relevan atau enggak, tapi konsep-konsep analisa, gimana cara ngeriset, cara bikin white paper, cara bikin konsep peer review gitu, itu yang penting gitu. Jadi sebenarnya bukan bukan topiknya itu sendiri gitu, basic skills, basic apa namanya, basic knowledge-nya itu yang menurut saya yang akan lebih penting. oke, kalau begitu karena ini kan dibilang kita kan harus kolaborasi tuh, ada yang dari jurusan psikologi dan lain sebagainya gitu ya, apalagi kalau basisnya adalah tentang perusahaan, mereka nggak peduli dengan beda lah konteksnya kalau dari akademisi gitu, yang papernya tuh basic harus nanyain, "Kamu kenapa angka 8? Kenapa 40? Kenapa nggak 100?" Gitu ya. Jadi kalau ibaratnya nih, bagaimana kita bisa memutuskan kapan menggunakan kualitatif dan kuantitatif ataupun campuran, padahal ini kan lagi menghadapi user. User Mhm, itu kan orang-orangnya mana lagi tim kita nih beda nih Mbak Naning. Ada mhm, yang dari background-nya psikologi, mungkin mereka akan lebih berpikir rekomendasinya ke bagaimana menggali perasaan user-nya gitu kan. mhm. Itu nggak dimiliki sama orang TI. Nah itu gimana cara kita memutuskan, oh kamu karena kamu orang psikologi, kamu pakai kualitatif atau enggak? Enggak ada sama Enggak sekali. sih, enggak kayak gitu kalau saya. Jadi kalau saya sih, tapi itu yang pertama. Jadi maksudnya kalau saya nggak stop, eee, apa namanya, I don't stop anyone to try new things. Maksudnya kalau, "Oh kamu bukan ini jadi kamu nggak bisa, kamu nggak qualified untuk pakai ini." Jadi saya nggak kayak gitu, itu yang pertama. Kalau kamu nggak ada background-nya tapi kamu memang mau cobain, kamu tahu, gap-nya seberapa, kamu mau ngejar gapnya itu, ya silakan gitu. Jadi maksudnya misalnya, oke lo nggak bisa Python misalnya sekarang, tapi lo mau cobain, ya silakan gitu. Maksudnya kayak kalau mau cobain ya silakan gitu kan. Jadi sebagai manajer memang ada harus ngasih kesempatan itu. Kalau masalah, nah ini yang beda banget juga sama industri, antara industri sama akademis. Karena kalau semua sebenarnya tergantung dari research question ya kan, dari apa sih yang mau dicari gitu kan. Kalau buat saya sih biasanya dari research questionnya sendiri itu juga saya lihat siapa yang nanya, timnya apa, dan insight saya itu akan dipakainya seperti apa. Jadi sering banget juga kadang-kadang kayak, oh gue butuh usability test, terus oke, lo mau apa nih gitu, maksudnya kayak lo apa sih yang mau mau lo pakai dari sini, kenapa lo mau pakai usability test. Terus mereka bilang, oh gue mau usability test sama 40 orang. Hah? Gila, 40 orang ya kali capek kan ngomong sama 40 orang gitu kan. Yang akhirnya setelah saya gali-gali, jadi biasanya yang saya tanya, lo kenapa butuh insight ini? Insight ini mau lo pakai untuk apa gitu. Jadi seberapa actionable insight-nya nanti untuk timnya mereka itu saya lihat dulu gitu. Nah, dari situ nanti saya bisa ngelihat, karena sering banget orang datang ke saya bilang, oh saya mau ini, sebenarnya mereka nggak ngerti apa namanya, nggak ngerti kenapa mereka mintanya pakai metode itu, karena mereka bukan researcher kan gitu. Jadi mereka bilang, oh gue mau survei ini gitu.
Terus pas di ngobrol, kenapa lo butuh ini? Soalnya gue mau tahu kenapa user begini. Terus pas kita lihat, oh ini butuhnya kualitatif bukan kuantitatif, harus diterangin kan gitu. Jadi sering banget juga orang-orang yang ngasih request itu bukan orang yang educated dalam research gitu. Jadi dari situ biasanya pertanyaannya itu harus digali lagi gitu. Kenapa sih orang ini nanya ini? Kenapa sih orang ini butuh data ini? Terus dari situ, setelah kita ngerti lah nuances dari si research questionnya itu, terus kita lihat data yang kita punya apa. Gitu. Jadi nah itu juga yang beda banget antara industri sama akademis. Kalau akademis kalau nggak punya datanya harus dicari gitu kan. Nah kalau di industri nggak bisa kayak gitu kan, karena pada nyatanya kalau nggak punya duit terus mau gimana? Nggak perlu ngejar research gitu kan. Jadi gimana caranya harus kreatif juga gitu. Oke kita punya data ini, oke dari data ini kita bisa pakai apa? Kita bisa gali insight apa gitu loh. Kalau pakai data ini, pakai metode ini, oh ini mungkin akan jadi di 3 minggu. Tapi kalau kita cuma begini doang, mungkin kita dapat seminggu misalnya. Gitu. Itu yang mesti dipikirin juga gitu. Jadi dari data yang available apa sama timeline yang kita punya apa, dan apakah itu akan menjawab pertanyaannya yang tadi ya dikasih kita. Gimana nih? Berarti satu lagi deh, ini sebenarnya personally dari saya gitu ya. Kalau dari industri itu bagaimana mereka merasa cukup bahwa 7 orang menjadi objek penelitian itu udah cukup atau 8 orang tadi ceritanya Mbak Nani itu. Dari mana Nggak keyakinannya itu? akan ada, itu sih nggak akan pernah satisfy mereka, maksudnya nggak akan pernah cukup karena oke, kalau dulu awal mungkin 3 tahun pertama saya masih bilang, oh karena begini metodenya begini, oh karena si Nelson Norman ngomong begini, oh karena peneliti ini begini. Mana mereka peduli kan gitu. Maksudnya kayak kita bilang, oh si peneliti bapak human computer interaction bilang begini, nah itu bapak lu bukan bapak gua gitu kan. Jadi maksudnya kita mau bilang teorinya seperti itu, mereka nggak akan peduli pada kenyataannya gitu kan. Yang mereka ngerti cuman apakah ini, kalau misalnya peer reviewed gitu, kalau paper kita bisa bilang itu peer reviewed kan. Tapi apakah metodenya itu yang benar atau enggak kan sebenarnya tergantung saintis dalam ranah itu yang akan nanti decide apakah itu metode yang benar apa enggak gitu. Jadi pada nyatanya menurut saya sih kita bisa bilang itu yang makanya saya kenapa jadi agnostik dan pragmatis gitu, karena kita bisa bilang metodenya yang paling benar seperti ini, tapi pada kenyataannya orang yang akan nge-consume insight itu mereka nggak akan ngerti gitu loh. Ya tapi bukan berarti saya juga bilang oh jadi bisa kasih apa aja juga enggak gitu, cuma maksudnya jadinya kita nggak perlu perfect tapi kita bisa make shift dengan apa yang kita punya dan timeline kita punya untuk bisa ngasih hasil yang terbaik pada saat itu gitu loh. Jadi nggak perlu misalnya 7 orang nggak 7 orang nggak cukup gitu. Oke 7 orang nggak cukup, tapi saya support sama hasil analisa dari Google Analytics misalnya. Oh dari survei yang lain misalnya gitu. Jadi saya coba support sama data triangulate. Saya coba triangulate sama data-data yang lain. Gitu. Jadi menurut saya apakah cukup apa enggak itu nggak akan pernah cukup, walaupun menurut kita nggak cukup karena simply mereka nggak ngerti yang benar dan yang salah itu seperti apa. Tapi kita bisa support sama data-data yang lain supaya lebih convincing gitulah gitu, sama si stakeholders kita. Oke, boleh nggak sih Mbak Nani kalau saya simpulin ya dalam artian tuh kalau di dunia industri gitu ya, karena sifatnya tuh kalau kita ngomongnya tuh sprint development, jadi mana yang udah ada langsung dikerjain, mana ada langsung dikerjain gitu ya. Dapat simpulan A dari data yang walaupun minim kalau kata Mbak Nani itu ya, dapat simpulan A, oke langsung dibikin produknya kayak apa, pengembangannya kayak mana, update-nya kayak mana gitu ya. Mungkin karena pendek itukah yang jadi ibaratnya tuh ketidakcocokan pemikiran atau cara yang dilakukan oleh akademisi, ya nanti berarti adik-adiknya nih ya, sebagai pengalaman. Jadi ibaratnya tuh, ketika nanti adik-adiknya kerja ataupun magang, mau ketemu sama orang-orang yang mungkin berpengalaman kayak Mbak Nani, jangan kaget ketika ada bertolak belakang, yang dosen ngajarin kayak gini, tapi pas dibawa ke kantor gitu atau ke tempat magangnya, kok jauh sekali gitu. Betul betul. Saya sampai sekarang masih sering kok anak-anak saya waktu itu, ya again karena anak saya ada akademisi kan, terus tim saya akademisi satu, terus dia survei, terus dia udah ngitung confidential untuk supaya confidential rate-nya berapa. Oh misalnya kayak survei harusnya bisa 500 gitu, terus kita cuma dapat 200 gitu kan. Terus dia udah kayak nangis-nangis waktu itu ngomong, saya kira gue gak dapet nih 200 gimana gitu kan, gue cuma dapat 200 gitu kan.
dia ngomong ke saya kayak, aduh analisis gue jelek banget gitu kan, kenapa, soalnya gue nggak dapet 500, gue dapet cuma 200 gitu. So kayak jadi lah gitu, sudah lah gitu kan, cuma maksudnya bukan yang kayak cuma dapat 20 gitu kayak oke lah gitu kan, yang dapat 200 jadi lah gitu, mana orang mikirin gitu kan. Bilang maksudnya kalau kayak gitu saya bilang sama dia kayak oke, kalau misalnya berarti confidential rate dapatnya berapa, misalnya jadi 80%, let's say, bukan 95%, ya sudah bilang aja di reportnya gitu. Jadi di reportnya kita jelasin analyze, tapi kita tulis disclaimer di atasnya, confidential rate-nya ini misalnya 80%. Mau orang ngambil apa enggak, apa namanya, insight-nya apakah buat mereka actionable apa enggak, ya kita suruh, kita kasih mereka judge sendiri gitu kan. Cuman again karena dia akademisi, terus dia kebiasaan kan, maksud semua harus saklek gitu kan. Gitu. Terus jadi saya bilang ke mereka, ini yang review bukan profesor, CEO nanti yang ribut, tenang. Jadi kan nggak usah takut gitu kan. Jadi kalau menurut saya masalah usability test misalnya kita nggak dapat seharusnya targetnya let's say 15, dapatnya misalnya cuma 6, ya jadilah, maksudnya kalau misalnya dapatnya cuma 6, maksudnya bukan berarti data yang kita dapat itu nggak bisa dipakai sama sekali, tapi bisa dipakai, cuman mungkin jauh lebih limited dibanding yang seharusnya kita dapat misal 15 tadi gitu loh. Jadi nggak perfect, nggak apa-apa, tapi bukan berarti kita ngebuang data ini kan gitu, cuman ya kita nggak bisa optimize aja gitu. Oke, terima kasih Mbak Naning. Dari rekan-rekan mahasiswa lainnya, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau Enggak. Oke, Pak Zaid, ada lagi yang mau disampaikan Pak Zaid? Cukup Bu Indah. Cukup, oke. Kalau begitu kita sudah lewat 30 menit Mbak Naning. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Naning Utoyo sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita kepada kami rekan-rekan dari Universitas Indo Global Mandiri. Ini pertama kalinya, saya berharapnya nanti mungkin setiap semester ya di mata kuliah saya. bisa, santai. Ada Telepon momen deh. atau mungkin ada momen-momen, yang dimana kita bisa bikin, masterclass serupa gitu ya, yang mungkin judul-judulnya bisa berbeda sehingga, sebenarnya ngasih gambaran tadi, membedakan bahwa penelitian itu metodenya ada gitu yang harus dilakukan, kemudian ada keterbedaan nantinya di industri, cara berpikir metodenya, pelaksanaan metodenya, dan lain sebagainya gitu ya, dan ada simpel, ada yang panjang gitu ya, itu juga menjadi cerita yang lain. Oke, sebagai bentuk akhir dari kegiatan seminar ini, kita mohon izin untuk melakukan capture, kita foto screen dulu, kita dokumentasikan dulu gitu ya. Mari silakan kepada rekan-rekan mahasiswa, untuk menyalakan kameranya sejenak, untuk saya bisa capture, kehadirannya. Berapa slide ini Bu? Apa, 70 Pak? Maaf, slide. Berapa 70. slide ini? Oh, ini ada berapa ini? 125. Ini ada sesuai dengan jumlah kelas saya, Pak. Ada beberapa yang tidak hadir nih. Tadi ada yang hadir, cuma dia langsung chat saya, "Bu, sinyal saya hilang, Bu." Ya maklumlah, ini mungkin salah satu tantangan kenapa Mbak Nani nggak mau balik ke Indonesia ya. Betul sekali. Ya mulai kehilangan sinyal dan lain sebagainya. Ini Mbak Nani, saya ada 3 kelas yang join, yang salah satunya adalah kelas karyawan, jadi mungkin, mereka juga ada gabung, posisinya sedang bekerja gitu ya. Jadi, online-nya sembunyi-sembunyi kalau kita bilangnya gitu ya. Oke, saya langsung capture ya. Izin Bu, Iya, Billy? kamera komputer saya nggak ada webcam Bu, tapi Oh, saya oke. hadir. Iya, oke. Oke, silahkan senyum, cheers. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kehadirannya Mbak Naning sekali lagi. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa. Jangan lupa isi daftar hadir. Daftar hadirnya nanti langsung terima sertifikat kegiatan hari ini.
langsung dikirimkan lewat email maksudnya. Jadi silahkan diisi dengan benar daftar hadirnya. Jangan lupa di-capture kehadirannya karena setiap kehadiran itu saya minta ada bukti capture join di seminarnya gitu ya. Terima kasih juga untuk Kaprodi saya, Pak Zaid Romegamer untuk Terima kasih Bu Indah sudah kehadirannya. menginisiasi kegiatan hari ini. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Ya, semoga nanti kita bisa menyelenggarakan kegiatan serupa yang lebih beragam lagi. Oke, akhir kata saya tutup kegiatan seminarnya. Semoga kita bisa sehat selalu, bisa diberikan banyak lagi ilmu, pengalaman melalui beragam kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Indo Global Mandiri. Terima kasih sekali lagi Mbak Naning. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan tips dan tutorial coding seru lainnya. Yuk, langsung klik tombol lonceng notifikasi. Wonderful Code.